Halo Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ninyoman S.K. Novani Komala, saya dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah fisika yaitu dengan judul pemanasan global. Baik, langsung saja saya mulai, yaitu yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadinya pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari pemanasan global. Penyebab dari pemanasan global ini ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah gas karbon dioksida. Penyebab selanjutnya yaitu polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Penyebab yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya, efek rumah kaca ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Selanjutnya, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC ataupun pendingin dan kulkas. Selanjutnya yaitu adanya pengundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Dan yang terakhir yaitu adanya polusi metana karena adanya peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Selanjutnya itu gejala dan dampak pemanasan global. Yang pertama saya akan membahas mengenai gejala pemanasan global. Gejala-gejala terjadinya pemanasan global yaitu yang pertama, kebakaran hutan besar-besaran. Bukan hanya di Indonesia, sejumlah hutan di Amerika Serikat juga ikut terbakar ludes dalam beberapa dekade ini. Kebakaran hutan meluluh lantahkan lebih banyak area dalam tempo yang lebih lama juga. Ilmuwan mengaitkan kebakaran yang merajalela ini dengan temperatur yang kian panas dan salju yang meleleh lebih cepat. Gejala yang kedua yaitu satelit bergerak lebih cepat. Emisi karbon dioksida membuat planet lebih cepat panas, bahkan berimbas ke ruang angkasa. Udara di bagian terluar atmosfer sangat tipis, tapi dengan jumlah karbon dioksida yang bertambah, maka molekul di atmosfer bagian atas menyatu lebih lambat dan cenderung memancarkan energi dan mendinginkan udara di sekitarnya. Gejala yang ketiga yaitu pelelehan besar-besaran. Bukan hanya temperatur planet yang memicu pelelehan gunung es, tapi juga semua lapisan tanah yang selama ini membeku. Pelelehan ini memicu dasar tanah mengkerut tak menentu sehingga menimbulkan lubang-lubang dan merusak struktur seperti jalur kereta api, jalan raya, dan rumah-rumah. Selanjutnya yaitu keganjilan di daerah kutub. Hilangnya 125 danau di Kutub Utara beberapa dekade silam memunculkan ide bahwa pemanasan global terjadi lebih heboh di daerah kutub. Riset di sekitar sumber air yang hilang tersebut memperlihatkan kemungkinan mencairnya bagian beku dasar bumi. Dan yang kedua yaitu ada dampak pemanasan global.
Dampak-dampak yang dapat dihasilkan oleh pemanasan global ini, yang pertama melelehnya es di kutub, yang kedua meningkatnya permukaan air laut, yang ketiga terjadinya gelombang panas, yang keempat rusaknya ekosistem laut, yang kelima semakin sering terjadinya banjir, selanjutnya kondisi kesehatan tubuh yang menurun, punahnya hewan di bumi, terjadinya pergeseran cuaca, erosi garis pantai, dan pergeseran lempeng bumi. Selanjutnya ada perjanjian internasional mengenai global warming. Yang pertama yaitu ada Paris Agreement. Paris Agreement atau Kesepakatan Paris adalah kesepakatan lingkungan yang terjalin oleh hampir setiap negara termasuk Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya. Kesepakatan ini dibuat bertujuan untuk secara berkelanjutan mengurangi emisi gas karbon dalam upaya membatasi kenaikan suhu global yang sekarang ini sudah mencapai 2 derajat Celcius. Perjanjian yang kedua yaitu ada IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Pada tahun 1990 dan 1992, IPCC menyimpulkan bahwa penggandaan jumlah gas rumah kaca di atmosfer mengarahkan pada konsekuensi serius bagi manusia, sosial, ekonomi, dan sistem alam di dunia. Selain itu, IPCC menyimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga memberikan kontribusi pada gas rumah kaca alami dan akan menyebabkan atmosfer bertambah panas. Selanjutnya yaitu ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. APPCDC merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dan yang selanjutnya yaitu ada ide atau gagasan penyelesaian masalah dalam urusan global warming ini. Yang pertama yaitu ada reuse atau gunakan kembali. Gunakan keramik atau gelas cangkir kopi bukan gelas sekali pakai yang terbuat dari plastik atau styrofoam. Yang kedua, gunakan kembali kantong plastik bekas. Dan yang ketiga, gunakan kain sapu tangan sebagai pengganti tisu. Selanjutnya ada reduce atau berhemat. Hemat menggunakan kertas atau tisu yang terbuat dari kayu yang harus ditebang, dan hindari produk dengan beberapa lapisan kemasan jika hanya satu juga cukup. Yang selanjutnya ada recycle atau daur ulang, yaitu gunakan pakaian yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, gunakan tas hasil daur ulang, dan mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan yang bermanfaat. Dan selanjutnya ada hijaukan lingkungan atau go green. Menghemat pemakaian listrik, hemat pemakaian air, menghemat sumber energi dari alam. Dan yang terakhir yaitu ada upaya yang sudah dilakukan di rumah untuk mengatasi fenomena global warming. Yang pertama, menghemat air untuk mencuci secara membilas. Yang kedua, menghemat listrik dengan cara mematikan peralatan elektronik jika tidak dipakai. Yang ketiga, membuat produk kompos dari daun tanaman. Yang keempat, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Yang kelima, tidak menggunakan AC atau selalu membuka jendela rumah. Dan terakhir, memisahkan sampah organik dan anorganik. Baik, jadi sekian saja presentasi saya mengenai makalah fisika yaitu global warming. Dan untuk akhir kata, saya akan memberikan saran. Saran saya, mari bersama-sama tumbuhkan kesadaran kita terhadap bumi kita. Peduli dan sayangi bumi kita dengan ikut serta dalam melakukan hal-hal atau upaya-upaya untuk mengurangi pemanasan global. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan bumi kita? Bebaskan bumi kita dari pemanasan global demi keberlangsungan hidup manusia yang lebih aman dan nyaman. Mari jadikan kata stop global warming sebagai kebiasaan yang dapat dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.